Assalamualaikum, permisi Mbak, nama saya Nadila Ajentralita. Apakah saya bisa mewawancari Mbak? Iya, silahkan. Maaf Mbak, nama Mbak kira-kira siapa Mbak? Nama saya Anggelia Fitri. Sudah berapa lama Mbak bekerja sebagai Buka usahanya udah dari akhir 2020. Tapi sebelum itu juga udah, tapi itu cuman just tip dari Balang. alasan Mbak untuk memilih usaha ini apa Mbak? Karena belum ada sih, masih jarang banget untuk bunga segar. Karena kebanyakan yang jual itu bunga palsu, bunga flanel, kayak gitu. Karena banyak juga peminat yang just tip daripada just tip terus, jadi mending saya buka langsung aja di sini. Mbak, kalau misalkan mau dijual gitu ya Mbak, cara Mbak untuk menarik pelanggan untuk membelinya gimana Mbak? Saya semuanya secara online sih. Foto, dengan cara foto gitu? Secara online, lewat Instagram kebanyakan. Tapi awal-awal memang targeting di Facebook. Makin lama, itu lewat Instagram. Selain itu, kita juga masarinnya ke orang-orang yang punya followers gede. Oh Gitu. iya. Jadi kita kasih gratis ke mereka promosiin bunga-bunga kita. Saya izin sambil merangkai ya. Iya nggak apa-apa Mbak. Awal mau buka usaha ini, kira-kira pakai modal berapa ya Mbak? Kalau modal itu berapa ya? Karena ya apa aja, karena itu tinggal muter aja sih. Kayak nggak nyampe sejutaan sih kalau awal ya. Hasil dari jual buket begini, apakah hasilnya itu bisa mencukupi sehari-hari Mbak di rumah? Iya, alhamdulillah cukup. Apa sebagiannya Mbak kasih ke orang tua gitu? Iya, udah mencukupi semuanya. Bagaimana Mbak menghadapi jika terjadi kenaikan barang daging dagangan sewaktu-waktu terjadi? Kita kurangin jumlah yang kita pakai. Kayak misalnya biasanya dalam satu buket itu kita pakai bunga itu 10 batang gitu. Kita bakal kurangin dan konfirmasi ulang ke customer kalau ini harga sedang naik, mau tetap harga sama tapi bunga dikurangi atau harganya dinaikin terus bunganya tetap seperti itu gitu. Siapa saja yang membantu Mbak untuk membuat buket ini? Kalau untuk sementara ini masih sendiri. Apa harapan Mbak untuk masa depan penjualan Mbak ini? Gimana ya? Lebih banyak lagi yang suka sama bunga fresh sih, karena jujur sulit banget untuk mengenalin bunga fresh ini ke customer gitu, karena kebanyakan pada underestimate kan, ngomongin cepet layu, terus nggak tahan lama kayak gitu. Jadi ya harapan saya orang itu banyak loh yang sadar bunga seger itu walaupun cepet layu tapi kan lebih bagus, terus untuk difoto momen yang ditangkap itu lebih indah gitu. Apa suka duka Mbak saat ini melakukan usaha ini? Dukanya banyak ya. Salah satu aja nggak apa-apa. Ya itu tadi, banyak yang underestimate, terus juga ngomongin banyak yang itu sih lebih ke nego. Banyak yang nego. Padahal kalau dibanding bunga palsu, bunga aslinya lebih murah. Iya. Bunga palsu itu lebih mahal, tapi orang pada banyak yang ngomong lebih murah bunga palsu. Banyak yang nego-nego terus, dan negonya kadang-kadang Nggak kira-kira negonya. ya nggak kira-kira. Nggak sesuai dari harga Ya. ini.
Karena yang kita jual kan bukan cuma barang, tapi jasanya juga gitu. Kira-kira setiap harga bunga seperti buket ini memakai usahanya nggak pakai ini? Apa itu maksudnya? Bajualnya ini sekitar harga berapa? Kalau untuk bunga fresh kita mulai dari 50.000. Kalau bunga kering itu mulai dari 100.000. Bunga palsu mulai dari 100.000 juga. Kalau buket bunga uang begini? Nah, kalau bunga uang ini beda harga tergantung jumlah lembarnya. Kayak ini jumlah lembarnya 10 lembar, pakai bunga fresh jadi 85.000. Tapi kalau pakai bunga palsu beda lagi, nambah jumlah lembar beda lagi harganya. Itu sudah termasuk dengan jasa Mbak atau gimana? Iya, udah ya. Pukul berapa biasanya Mbak memulai membuka store-nya? Kalau jamnya sih nggak tentu karena kita kan lebih ke studio ini. Jadi sesuai customer aja mau ngambil jam berapa itu baru kita buka. Tapi kalau lagi rame kayak gini, kita buka dari pagi, jam 7 itu kita udah buka. Tutupnya biasanya sampai jam berapa Mbak? Nah itu tadi nggak ada buka, nggak ada tutup. Gitu? Tergantung customer mau ambil jam berapa itu baru kita buka. Kira-kira omset per bulan Mbak bisa dapat berapa Mbak? Paling tinggi pernah per bulan itu 6 juta. Paling tinggi, tapi kalau serendah-rendahnya 3 juta sih. Kalau misalkan bunga mawar dan bunga yang lainnya Mbak ini beli atau nanam sendiri? Nah, kalau bunga fresh untuk semua bahan kita beli, nggak ada yang nanam sendiri karena tahu kan apa kondisi cuaca iklimnya kota bumi itu nggak mendukung untuk nanam si bunga-bunga ini gitu. Kalau ada bunga yang sudah layu atau tidak laku, kira-kira bisa dijadikan seperti apa Mbak? Kalau nggak layu, kalau layu terus kering itu bisa kita keringin untuk campuran buket bunga kering gitu. Tapi nggak semua bunga bisa dikeringin. Kayak bunga aster ini nggak bisa dikeringin. Kalau ada apa peacock, mawar, baby bread ada, itu bisa dikeringin dan malah harganya lebih mahal kalau dikeringin. Kalau misalkan dia rusak bunganya, Mbak diapain Mbak? Kalau untuk bunga yang datang setiap hari itu kita pasti melakukan sortir. Untuk yang tadi itu kalau misalnya dia rusak terus kondisinya, bentuknya itu masih memungkinkan untuk kita keringin, itu akan kita keringin. Tapi kalau bentuknya udah jelek, Sudah itu tidak bisa dipakai? nggak bisa lagi, ya itu pasti bakal dibuang. Gitu. Tapi kalau lain hal kalau bunganya udah kita rangkai tapi nggak diambil nih sama si customer. Kalau kayak gitu bunga yang udah kita rangkai kadang kita giveaway-in di IG. Pakai polling kayak gitu, siapa yang mau dan siapa yang butuh kita kasih secara gratis kayak gitu. Kalau boleh tahu pembayarannya melalui via transfer atau harus cash aja gitu? Kita bisa dua-duanya, bisa transfer, bisa tunai. Nah, ini terakhir Mbak, target market dari usia berapa saja Mbak? Kita bebas sih, luas untuk target marketnya. Hampir semua kalangan itu bisa pernah beli gitu. Dari yang SMP, SMA, kuliah, bahkan yang udah kerja, yang udah tua itu ngasih untuk istrinya, untuk temannya, untuk anaknya, kayak gitu. Kira-kira apakah Mbak bisa untuk menunjukkan cara merangkai bunganya kepada kita agar kita bisa melihatnya? Sekalian aja ya yang ini yang fresh. Ya.